Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ivan Agitra dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiyah Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Biometria. Tugas ini membahas mengenai cacing gelang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Priscilla Nina Kalikullah, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Biometria yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya selama perkuliahan. Baiklah, apa sih yang dimaksud dengan cacing gelang? Mari kita bahas lebih dalam tentang cacing gelang melalui siklus hidupnya hingga dampaknya bagi kesehatan. Cacing gelang atau Ascaris lumbricoides adalah parasit usus yang umumnya ditemukan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Infeksi cacing gelang atau Ascaris merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Definisi dan karakteristik cacing gelang. Definisi: cacing gelang adalah cacing parasit yang hidup di usus halus manusia. Cacing betina dapat mencapai panjang 20-40 cm, sementara cacing jantan lebih pendek. Karakteristik: cacing ini memiliki tubuh silindris berwarna putih kekuningan dan memiliki mulut dengan 3 bibir. Cacing betina bertelur hingga 200 per hari. Telur cacing ini dapat bertahan hidup di tanah selama berbulan-bulan. Yang pertama, telur cacing yang terkontaminasi di tanah tertelan oleh manusia. Yang kedua, larva menetas di usus halus dan menembus dinding usus, memasuki aliran darah. Yang ketiga, larva berimigrasi ke paru-paru dan menyebabkan batuk. Larva kembali tertelan. Yang keempat, larva berkembang menjadi cacing dewasa di usus halus dan bertelur. Telur cacing keluar dari fases. Kita memahami siklus hidup cacing gelang. Baiklah, selanjutnya mekanisme penularan Ascaris. Ada 3 tahapan penularan Ascaris. Yang pertama, melalui makanan. Yang kedua, kebersihan pribadi. Yang ketiga, lingkungan. Penularan pertama, Ascaris, melalui mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi telur cacing. Faktor yang kedua, kebersihan pribadi. Kurangnya kebersihan, mencuci tangan setelah buang air besar atau sebelum makan dapat menyebabkan penularan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang gejala klinis infeksi Ascaris. Ada 4 gejala pada tahap ini yang menyebabkan berat atau ringannya suatu gejala terinfeksi Ascaris. Yang pertama, gejala umum. Gejala Ascaris dapat bervariasi tergantung pada jumlah cacing yang terinfeksi. Yang kedua, gejala ringan, nyeri perut,
mual, muntah, diare, dan kurang gizi. Yang ketiga, gejala berat. Yang ketiga, gejala berat. Obstruksi usus, radang paru-paru, dan gangguan pertumbuhan. Yang keempat, gejala lainnya. Demam, batuk, dan penggunaan. Yang keempat, gejala lainnya seperti batuk, demam, dan gangguan pencernaan. Inilah diagnosis Ascaris. 1. Pemeriksaan fases, mencari telur cacing dalam fases. 2. Pemeriksaan darah, mencari antibiotik terhadap cacing gelang. 3. Pemeriksaan radiologi, mencari gambaran cacing dewasa di usus. Adapun pengobatan dan pencegahan Ascaris atau cacing gelang yaitu obat antiparasit, pencegahan, kebersihan, sanitasi makanan. Yang pertama, obat antiparasit. Obat Ascaris umumnya melibatkan pengobatan antiparasit. Kedua, pencegahan. Pencegahan Ascaris sangat penting untuk mengurangi angka infeksi. Yang ketiga, kebersihan, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang keempat, sanitasi, membuang fases di tempat yang aman dan bersih. Yang kelima, makanan, mengonsumsi makanan yang matang dan bersih. Adapun dampak Ascaris pada kesehatan masyarakat, yaitu malnutris atau cacing dewasa yang menyerap nutrisi dari tubuh. Yang kedua, gangguan perkembangan. Infeksi Ascaris concentris dapat menghambat pertumbuhan anak. Yang ketiga, meningkatkan resiko penyakit. Ascaris meningkatkan resiko penyakit lain seperti diare dan pneumonia. Yang keempat, dampak ekonomi, meningkatkan beban biaya kesehatan dan mengurangi produktivitas. Adapun upaya pengendalian Ascaris di Indonesia yaitu sanitasi yang baik, meningkatkan akses sanitasi dan air yang bersih. Yang kedua, edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan Ascaris atau cacing gelang. Yang ketiga, pengobatan, memberikan obat cacing secara massal kepada anak usia sekolah. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi program pengendalian secara berkala, memantau atau melihat lebih jelas bahwa penyakit yang disebabkan oleh Ascaris atau cacing gelang harus lebih baik atau lebih menurun. Baik, terima kasih. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mengenai cacing gelang, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Semoga informasi ini dapat membawa wawasan Anda. Dadah.